Halo adik-adik, hari ini gue mau portfolio review. Gue akan kasih tahu kira-kira intensi gue apa aja bikin portfolio ini, dan harapannya lu pada itu bisa ngelihat apa yang gue lakuin dan lu bisa aplikasiin di portfolio lo untuk lo apply intern ataupun lo apply ke biro-biro yang lo mau tuju untuk pekerjaan. Gue kasih ini berdasarkan opini pribadi gue dan pengalaman gue. Oke, let's start. Oke, jadi pertama untuk covernya gue nggak terlalu pikirin. Yang gue pentingin adalah style yang emang gue lakuin dalam portfolio gue. Selama gue dalam portfolio gue, kira-kira style minimalis dan juga style simple yang gue mau tunjukin di portfolio gue. Nah, di lembar-lembar awal gue langsung mulai dengan CV. CV ini kira-kira harus mencakup keseluruhan apa atau siapa diri lu. Jadi lu perkenalkan diri lu secara menarik, secara unik, dan apa selling point dari diri lu sendiri. Apa unique selling point yang bisa membantu sebuah perusahaan atau tempat yang lu tuju untuk bekerja itu bisa dibantu dengan skill yang lu punya. Kemudian di daftar isi. Nah, ini penting gitu. Ketika lu harus memilih project yang lu mau show ke tujuan lu. Sebenarnya ada satu teknik yang namanya master portfolio. Master portfolio ini digunain kalau emang bener-bener lu punya portfolio yang banyak, lu punya project yang banyak, dan lu mau menyesuaikan diri atau menyesuaikan project dengan biro yang lu tuju. Misalnya, kalau biro yang lu tuju itu dia spesialisnya di urban planning, lu banyakin project lu yang tentang urban planning, dan itu akan membantu lu dan menunjukkan skill lu di urban planning itu, dan most likely akan lebih diterima dibandingin dengan lu show project yang mungkin lebih kebangunan dibandingkan dengan urban planning kalau emang biro atau tempat kerja yang lu tuju itu master di urban planning. Jadi gue pilih beberapa project yang kira-kira nunjukin seberapa lengkap skill gue dan seberapa banyak building types ataupun architecture types yang gue udah pernah lakuin, atau project-project semacam apa, jenis-jenis project apa yang udah gue pernah lakuin. Tujuan gue di sini adalah untuk ngasih tahu gue udah mulai dari project yang kecil sampai ke project yang skalanya lumayan besar. Jadi tips dari gue yang pertama adalah ketika lo mau mulai portfolio lo, kasih project yang menurut lo itu paling unik. Jadi bikin mereka penasaran. Ini yang dinamakan juga hook. Jadi lo harus nge-hook readers lu, pembaca-pembaca lu untuk terus baca portfolio lu. Itu tuh bisa jadi identitas dari kampus lu. Kalau gua di kampus gua itu misalnya kayak ini, kita disuruh untuk potong makanan dan kita bikin potongannya, kita analisa suhunya, dan juga kita membuat instalasi berdasarkan makanan yang kita pilih. Ini kan nggak semua sekolah arsitektur lakuin hal-hal pendekatan seperti ini. Jadi lo harus tahu kelebihan dan kekurangan daripada studi lu dan juga kampus lu, bahkan diri lu sendiri, dan lu harus put itu di awal sebagai hook. Jadi sebagai suatu project yang bikin readers lu penasaran dengan project-project selanjutnya. Kemudian project kedua itu udah mulai nunjukin kualitas pemikiran lu. Kalau gue di sini gue langsung kasih project masjid. Ini project tahun kedua di semester kedua. Jadi ini gue kasih project masjid. Kenapa? Karena eksplorasi di sini itu udah menyangkut tektoniks. Nah, tektoniks di sini udah berkaitan juga dengan teori, di mana kita mencari teori secret, apa itu secret, dan dikaitkan dengan tektonik. Nah, ini udah menuntut pemikiran dan bagaimana mengkoneksikan kedua hal ini, dan gue taruh itu di project yang kedua, agar supaya project yang kedua ini bisa membuat readers, oh ternyata dia udah berpikir sejauh ini lebih arsitektural dibanding yang pertama. Jadi ini udah lebih arsitektural dibanding yang pertama. Project yang ketiga ini gue namain project yang paling panjang, jadi gue namainnya long chapter. Nah, long chapter ini bertujuan untuk gue bisa kasih tahu peak of thinking gue itu sampai mana. Jadi ibarat film, ini climax. Dalam portfolio gue punya climax, yaitu untuk tugas akhir gue. Jadi ini kan biasanya kalau tugas akhir itu sesuatu yang paling dipikirkan, lu punya riset mendalam soal itu, dan lu punya kekuatan di situ. Karena ini menjadi project yang paling ambisius dan personal bagi gue, dan bagi lu juga mungkin kalau lu udah punya tugas akhir, atau enggak tugas yang lu punya, latest tugas yang lu punya. Misalnya lu baru tahun kedua dan itu tahun kedua itu lu punya latest project, mungkin itu yang paling lu pikirin, itu yang paling kompleks yang bisa lu lakuin sekarang. Itu yang gua rasa lu harus taruh di tengah-tengah. Untuk apa? Untuk tetap ningkatin waktu baca atau retention daripada readers lu. Kasih long chapter yang ngejelasin kedalaman berpikir lu. Jadi ini udah dalam yang lu paling pikirin dan project yang paling matang lah kira-kira. Ini gue run through. Jadi gue bahas soal Mars di sini. Gue bikin Mars Research Center, gue taruh di tengah-tengah portfolio gue. Kemudian abis itu ketika lu udah punya peak of it,
lu mulai turunkan pelan-pelan. Kalau dalam bahasa gue tuh door cost-nya udah mulai turun. Dalam sini lu udah kasih project yang kompleks but simple. Jadi project ini skalanya gede, grup project juga. Tapi sebenarnya pendekatannya simple. Lu cuma mau bikin 4 hal ini: transportation system, energy production system, smart waste management, dan juga smart agriculture system. Itu doang yang lu harus bikin di satu kota ini, dan itu pun nggak terlalu kompleks, nggak detail. Yang penting lu punya project yang ngasih tahu kalau lu itu udah pernah mikir integrasi dalam satu kota. Dan ini nggak kompleks dan nggak detail. Nah, ini udah project-project yang imajinatif. Project-project imajinatif, kembali ke awal tadi, ke sesuatu yang imajinatif di awal-awal pertama, bedah makanan. Kalau ini bedah emosi, dan di sini tuh udah mulai nurunin tensionnya, sehingga dia feeling yang gue mau kasih tuh hampir sama dengan feeling yang pertama, nggak terdikte oleh satu teori atau suatu pemikiran yang paten, tapi gimana kita bisa bereksplorasi gitu dengan hal-hal yang mungkin nggak make sense untuk jadi arsitektur, terlalu abstrak gitu. Kesepian, makanan, itu kan abstrak banget. Jadi hal-hal kayak gini yang gue coba taruh di akhir-akhir project. Sama, ini juga tentang loneliness. Jadi di akhir-akhir tuh tensionnya udah mulai menurun, dan untuk penutup gue kasih satu project yang arsitektural. Nah, ini udah mikirin struktur, udah mikirin bagaimana orang hidup saling berdampingan, dan integrasi antara struktur, MEP, dan juga layout yang baik. Dan udah, jadi kira-kira perjalanannya itu seperti roller coaster untuk sebuah portfolio yang gue susun. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan portfolio gue, alur cerita yang gue mau sampaikan, dan mungkin nextnya gue akan lanjut dengan gimana cara gue nge-layout portfolio gue. Jadi kalau ini dengan cerita yang mau gue sampaikan apa, nextnya kita akan bicara portfolio tapi dengan cara layout yang gue pikirkan dan gue laksanakan. Oke, thank you buat lu pada yang udah nonton. Kalau lu suka, mohon untuk terus menonton sampai akhir ini. Kalau lu suka, berarti lu udah nonton sampai akhir ya. And I'll see you in the next video guys. Bye bye.